Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihana Hamzah dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai diagram pencar untuk memenuhi tugas pengayaan dan juga remedial. Baik, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mendeskripsikan data bivariat, yang kedua adalah menentukan pola korelasi data bivariat pada diagram pencar, yang ketiga adalah menentukan arah tren data bivariat pada diagram pencar, yang keempat adalah menentukan bentuk tren data bivariat pada diagram pencar, yang kelima adalah menggambar dan menginterpretasikan diagram pencar, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagram pencar. Sebelum kita masuk ke inti materinya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering menemukan dua hal yang tampaknya saling berhubungan. Misalnya, hubungan antara waktu belajar dengan nilai ujian, hubungan antara kualitas jam tidur dengan kondisi tubuh keesokan harinya, hubungan antara lama waktu scrolling TikTok dengan konsentrasi di sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata untuk memastikan apakah hubungan tersebut benar-benar ada atau hanya kebetulan semata, kita bisa mengujinya menggunakan matematika. Ada satu cara sederhana yang bisa kita gunakan, yaitu dengan pakai cara diagram pencar atau scatter plot. Lanjut, yang pertama yaitu adalah pengertian dari diagram pencar. Diagram pencar adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat. Diagram ini sering disebut juga sebagai diagram scatter atau scatter plot. Tujuan utama dari diagram pencar ialah untuk melihat pola atau korelasi antara dua data numerik yang sedang dianalisis. Lanjut, di sini ada data bivariat. Data bivariat adalah kumpulan yang melibatkan dua variabel yang diamati atau diukur secara bersamaan untuk setiap subjek atau objek. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pola, melihat apakah terdapat hubungan atau korelasi, atau melihat pengaruh antara kedua variabel tersebut. Dalam penelitian, variabel independen atau bebas adalah penyebab atau faktor yang memengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel dependen atau terikat adalah akibat atau kondisi yang dipengaruhi oleh variabel independen. Keduanya saling berhubungan sebagai variabel sebab dan juga akibat. Nah, variabel independen itu lambangnya adalah X, yaitu variabel yang berdiri sendiri, dimanipulasi atau diukur oleh peneliti untuk melihat efeknya, yaitu disebut juga sebagai variabel bebas. Variabel dependen lambangnya adalah Y, yaitu variabel hasil, respon atau metrik yang diukur untuk melihat perubahan akibat adanya variabel independen, disebut juga sebagai variabel terikat. Di sini ada contoh data bivariat. Yang pertama itu ada iklan dan juga ada peningkatan volume penjualan. Iklan memengaruhi peningkatan penjualan dan peningkatan volume penjualan dipengaruhi oleh iklan. Jadi peningkatan volume penjualan itu dilambangkan dengan X dan iklan itu dilambangkan dengan Y. Selanjutnya yaitu ada pola korelasi diagram pencar. Yang pertama yaitu ada korelasi positif, yaitu titik-titik data membentuk pola yang naik dari arah kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti apabila nilai variabel X bertambah, maka nilai variabel Y juga akan ikut bertambah. Contohnya itu adalah seperti semakin lama waktu belajar atau variabel X, maka semakin tinggi pula nilai ujian yang didapatkan, yaitu adalah variabel Y. Yang kedua itu ada korelasi negatif, yaitu titik-titik data membentuk pola yang turun dari arah kiri atas ke kanan bawah. Ini berarti apabila nilai variabel X bertambah, nilai variabel Y justru akan berkurang. Contohnya itu adalah seperti semakin tinggi kecepatan kendaraan atau variabel X, yaitu semakin singkat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau variabel Y.
Dan yang terakhir yaitu ada tanpa korelasi, yaitu tidak berpola atau titik-titik tersebar secara acak di seluruh grafik dan tidak membentuk garis tren, kenaikan maupun penurunan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel tidak memiliki hubungan yang signifikan satu sama lain. Contohnya itu adalah seperti hubungan antara nomor sepatu seseorang yaitu variabel X dengan nilai mata pelajaran sejarahnya yaitu adalah variabel Y. Selanjutnya di sini ada arah tren diagram pencar. Yang pertama itu adalah tren positif, yaitu titik-titik menyebar dari arah kiri bawah ke kanan atas. Artinya jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y juga ikut meningkat. Yang kedua yaitu ada tren negatif, yaitu titik-titik menyebar dari arah kiri atas ke kanan bawah. Artinya jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru menurun. Yang ketiga yaitu tidak ada korelasi atau acak, yaitu titik-titik penyebar secara acak tanpa membentuk arah atau pola tertentu. Artinya perubahan pada variabel X tidak memengaruhi variabel Y. Dan yang terakhir yaitu ada tren non-linear, yaitu titik-titik membentuk pola melengkung seperti kurva U atau menyerupai huruf S sebelum tren berubah naik atau turun. Nah, di sini ada gambarnya pada bentuk tren diagram pencar. Foto yang pertama itu adalah korelasi positif dengan tren linear karena dia naik dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua yaitu ada korelasi negatif dengan tren linear karena dia dari kiri atas malah turun ke kanan bawah. Dan yang ketiga yaitu adalah tren berbentuk kurva non-linear. Yang keempat yaitu ada tren berbentuk kurva non-linear dengan korelasi positif. Yang kelima yaitu adalah acak atau tidak adanya korelasi. Dan yang keenam itu adalah korelasi positif, tren linear dengan data pencilan. Lanjut kita masuk ke kuis pada diagram pencar. Di sini disajikan sebuah foto dan pertanyaannya diagram pencar berikut menunjukkan hubungan antara luas wilayah dan kepadatan penduduk. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat sesuai dengan diagram tersebut adalah yang A, luas wilayah tidak memengaruhi kepadatan penduduk. Yang B, kepadatan penduduk selalu mengalami peningkatan. Yang C, makin luas suatu wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami peningkatan. Yang D, semakin luas suatu wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan. Dan yang E, makin sempit suatu wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan. Nah, ada yang tahu nggak nih jawabannya apa? Nah, ini dia nih jawabannya, yaitu adalah yang D. Karena makin luas suatu wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan. Lanjut kita masuk ke kuis yang kedua. Di sini ada pertanyaan. Dalam sebuah penelitian, diagram pencar digunakan untuk menganalisis hubungan antara curah hujan yaitu X dan hasil panen padi yaitu Y di suatu kota. Jika titik-titik pada diagram pencar menunjukkan korelasi positif, kesimpulan yang mungkin terjadi adalah di sini pilihannya yang A, semakin tinggi curah hujan, semakin sedikit hasil panen padi. Yang B, tidak ada hubungan antara curah hujan dan hasil panen padi. Yang C, semakin tinggi curah hujan, semakin banyak hasil panen padi. D, curah hujan tidak memengaruhi hasil panen padi. Dan yang E, hasil panen padi menurun seiring kenaikan curah hujan. Dan jawabannya adalah yang C, yaitu semakin tinggi curah hujan, semakin banyak hasil panen padi. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai materi diagram pencar. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.